wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tujuan dan proses perkembangan belajar anak usia dini. Sebelum masuk pada presentasi atau pemaparan dari hasil diskusi kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang mana yang pertama ada Alia Miranda, yang kedua ada Erin Lestari, yang ketiga ada Iwi Setiawati, saya sendiri, yang keempat ada Lena Keisha Lupis. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian asesmen akan dipaparkan oleh saya sendiri. Jadi pengertian asesmen ini terdapat beberapa pendapat menurut ahli. Yang pertama itu menurut Ashambi. Ashambi ini memberikan pendapat bahwasanya asesmen adalah suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Nah, ada lagi itu menurut Sachman, di mana beliau berpendapat mengenai asesmen adalah sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai, beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan menurut Wharton dan Sanders, mereka berpendapat bahwasanya asesmen ini merupakan kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang suatu. Dalam mencari sesuatu tersebut juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Jadi dari pendapat tiga ahli ini dapat kita simpulkan bahwasanya asesmen itu adalah sebuah proses untuk mengetahui kemampuan seseorang terhadap suatu kompetensi berdasarkan bukti-bukti. Pada dasarnya memang asesmen itu adalah sebuah proses pembuktian gitu, proses pembuktian nilai atau jumlah. Jadi di sini dapat kita simpulkan ya teman-teman, bahwasanya asesmen itu adalah untuk mengetahui kemampuan seseorang gitu, memang atau itu penelusuran bukti, nilai atau jumlah. Saya Erin Lestari Siotang akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang tahapan dan proses perkembangan anak usia dini. Yang pertama yaitu aspek perkembangan visi anak usia dini. Aspek perkembangan anak usia dini yang berfokus pada perkembangan visi ini meliputi berat badan yang bertambah, tinggi badan anak, perkembangan otak, serta keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Lalu yang kedua, aspek perkembangan kognitif pada anak usia dini, yaitu sebagai bagian dari aspek perkembangan anak usia dini. Perkembangan kognitif anak dibagi ke dalam 4 tahap, yaitu yang pertama tahap sensori motor, yang kedua tahap praposisional, yang ketiga tahap operasional konkret, dan yang keempat yaitu tahap operasional formal. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses kematangan. Adapun tujuan dari masing-masing perkembangan anak usia dini sudah berbeda. 1. Perkembangan jasmani atau fisik dan motorik. Tujuan dari perkembangan fisik motorik adalah membantu perkembangan gerak pada anak, di mana perkembangan fisik motorik pola perkembangan yang sama, yaitu hukum Shepard-Caudel dan hukum Proximodistal. Meskipun mengikuti pola yang sama, akan tetapi ada perbedaan laju perkembangan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Perkembangan yang tergantung pada kematangan otak dan saraf. Kedua, perkembangan kognitif. Tujuan dari perkembangan kognitif yaitu membantu proses berpikir si anak. Berkembang kognitif yang memungkinkan berkembang dalam 4 tahap, yaitu tahap sensor motorik 0 sampai 24 bulan, tahap praoperasional 24 bulan sampai 7 tahun, tahap operasional konkret 7 tahun sampai 11 tahun, tahap operasional formal dimulai usia 11 tahun. Tahap ini merupakan pola perkembangan kognitif yang berkesinambungan yang dapat dilalui oleh semua orang. 3. Perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat berkomunikasi di mana salah satu tujuan dari perkembangan bahasa yaitu untuk membantu anak berkomunikasi, yang mencangkup semua
cara untuk berkomunikasi pikiran dan perasaan menggunakan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat atau gerak dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, bunyi, lambang, dan gambar. 4. Perkembangan emosional. Emosi anak kecil tampak berbeda dari emosi anak yang lebih tua atau orang dewasa. Setiap orang memiliki pola perkembangan emosi yang sama, sekalipun dalam variasi yang berbeda. Variasi tersebut meliputi segi frekuensi, intensitas, dan jangka waktu dari berbagai macam emosi serta usia pemunculannya yang disebabkan oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi perkembangan emosional. 5. Perkembangan sosial. Perkembangan emosi mengikuti suatu pola, yaitu suatu urutan perilaku sosial. Pola ini sama pada semua anak di dalam kelompok budaya. Maka ada pola sikap anak tentang minat terhadap aktivitas sosial dan pilihan tertentu. Oleh karena itu, memungkinkan untuk meramalkan perilaku sosial yang normal pada usia tertentu. 6. Perkembangan moral. Dalam hal ini, perilaku anak tunduk pada kendali eksternal. Pada tahap ini, anak berorientasi pada kepatuhan dan hukuman. Moralitas suatu tindakan dinilai atas dasar akibat fisik. Anak hanya mengetahui bahwa aturan-aturan ditentukan oleh adanya kekuasaan yang tidak dapat diganggu-gugat. 7. Perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual sangat bergantung pada lingkungan keluarga yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama keturunan, pembiasaan, dan lingkungan serta makanan yang dimakan. Baik, teman-teman semua, saya Natasha Lubis akan melanjutkan materi yaitu tujuan asesmen. Tujuan asesmen itu adalah supaya kita dapat meninjau sejauh mana kemampuan anak didik, sejauh mana kemampuannya dalam berpikir atau bermain. Jadi awalnya kita sudah paham dan itu juga akan mempermudah para guru. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari hasil diskusi dari kelompok 4 dan presentasi hari ini. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari pertemuan hari ini atau dari materi tentang tujuan dan proses perkembangan belajar anak usia dini. Jadi, asesmen itu adalah sebuah proses sebuah proses untuk mengetahui kemampuan seseorang terhadap suatu kompetensi berdasarkan bukti-bukti. Pada dasarnya memang asesmen ini adalah sebuah proses penelusuran bukti, nilai atau jumlah. Nah, jadi adapun proses perkembangan itu adalah sangat penting. Memang proses perkembangan anak usia dini itu memang sangat penting, terutama itu untuk anak yang berusia 0 sampai 6 tahun karena apabila ada keterlambatan atau kelainan pada perkembangan anak akan berdampak buruk ini bagi masa depan sang anak. Adapun ya tahapan-tahapan yang harus anak lewati dalam perkembangannya yaitu pertama adalah tahap sensori motor, yaitu anak yang berusia 0 sampai 24 bulan, tahap pra-operasional yaitu 2 sampai 7 tahun, tahap operasional konkret itu 7 sampai 11 tahun, dan tahap operasional formal mulai dari umur 11 tahun. Dan adapun tujuan dari perkembangan anak usia dini itu adalah untuk mampu mengoptimalkan fungsi dan peran anak usia dini mulai dari perkembangan anak usia dini. Jadi memang ya tujuan dari perkembangan anak usia dini itu dan tujuan perkembangan asesmen anak usia dini adalah untuk melihat atau menilai sejauh mana perkembangan anak sudah berkembang dengan baik atau belum. Jadi itulah tadi hasil diskusi kelompok 4. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.